Musim kemarau sangat terik. Sudah beberapa bulan tak ada hujan. Di mana-mana sudah terdengar sumur kering. Sungai yang mengalir di belakang rumah tumpangannya pun sudah lama tohor. Tapi orang terpaksa juga harus pergi ke sana dan melaksanakan hajatnya. Telah terjadi kebakaran di beberapa tempat, di dekat pintu besi, di tanah sereal, di Tanah Abang, di Gunung Sahari. Hampir setiap minggu surat kabar memberitakan tentang berkecamuknya si jago merah yang melahap puluhan bahkan ratusan rumah. Kebakaran yang terjadi berturut-turut telah menimbulkan berbagai desas-desus. Bahkan di antaranya ada juga yang sempat ditulis dalam surat kabar partai oposisi. Katanya kebakaran itu bukanlah kecelakaan, melainkan disengaja. Bukankah yang kebakaran itu selalu gubuk-gubuk rakyat kecil? Dan bukankah selalu segera setelah terjadi kebakaran, pemerintah memancangkan tonggak pengumuman dengan tulisan? Dan bukankah kemudian yang mendapat izin untuk membangun di situ pengusaha besar saja? Tidakkah bukti-bukti itu jelas menunjukkan bahwa kebakaran itu sebenarnya pembakaran yang dilakukan oleh pemodal besar yang main kong kali kong dengan pemerintah? Tuduhan semacam itu segera mendapat sambutan, terutama di kalangan mereka yang tinggal di gubuk-gubuk liar. Gubuk-gubuk mereka itu memang liar karena didirikan tanpa izin. Tanahnya pun kebanyakan tak bertuan. Bahan-bahan yang dipergunakan memang kayu dan bambu serta gedek yang memang mudah terbakar. Atapnya pun alang-alang. Jarang sekali yang beratapkan genting. Dengan tetangga-tetangganya, Ardi sering terlibat dalam percakapan tentang kita ini rakyat kecil. Kata Miran, tukang es, tak pernah mendapat kesempatan untuk merasa aman mencari nafkah. Miran berasal dari Singaparna. Kampungnya hancur diserbu gerombolan dan ia bersama keluarga istrinya bermuka persegi tetapi baik hati. Anaknya 7 orang masih kecil-kecil. Yang terbesar seharusnya duduk di kelas 6 sekolah rakyat, tetapi ia tidak bersekolah karena harus mengasuh adiknya. Yang paling kecil baru bisa duduk dan sekarang ibunya sedang mengandung lagi. Miran berjualan es sepanjang hari. Ia mempunyai gerobak dorong yang biasanya didagelangkan. Di mulut gang ada gubuk sederhana dan 2 buah bangku untuk duduk pembeli, terutama para penghuni gang itu dan tukang-tukang beca yang berpangkalan di depan gedung bioskop rakyat itu. Ardi juga sering minum dan duduk sambil mengobrol ke sana kemari. Es kelapa yang dibuat Miran terasa enak. Campuran kelapa dan sirupnya seimbang. Kalau terjadi kebakaran di kampung kita, bagaimana? Tanya Ardi kepada Miran memancing.
Mudah-mudahan jangan, sahutnya cepat. Tapi kalau terjadi juga, apa yang akan kita buat? Entahlah, bagaimana nasib saja. Malam itu ketika Ardi masih duduk dalam kelasnya, seorang terdengar berteriak di luar, "Kebakaran! Kebakaran! Kebakaran!" Teriakan itu menyebabkan pelajaran terhenti dan murid-murid berhamburan keluar. Ardi tenang saja melangkah, sementara kawan-kawannya sudah terdengar hiruk pikuk di luar. Mereka berdiri memandang ke arah selatan dari teras depan kelas. Ada juga yang lari ke lapangan terbuka yang terletak di sebelah timur sekolah. Langit kelihatan merah di atas hitam pepohonan dan bangunan. Mungkin di Pasar Nangka, kata seseorang. Ya, dekat betul, yang lain menyahut. Karena banyak murid yang tinggal di daerah Pasar Nangka, Kebon Kosong, Kali Baru, dan Hutan Panjang, maka kelas dibubarkan. Mereka yang tinggal di daerah itu segera mengambil sepeda masing-masing atau lari ke jalan. Ardi pun membenahi buku-bukunya, kemudian dengan sepedanya segera menuju arah kobaran api. Ternyata bukan di Pasar Nangka. Ketika dari Jalan Kepu ia tiba di jembatan Pasar Nangka, api masih berada di depannya. Orang-orang sudah gelisah dan berdiri di depan rumahnya masing-masing. Semua memandang ke arah langit yang maron itu. Dan ketika ia tiba di tangsi penggorengan, tahulah ia bahwa kebakaran itu terjadi di kampungnya. Benar, karena sepanjang kali di depan tangsi itu tidak ada gubuk liar, maka jelas sekali kelihatan olehnya api menyala-nyala di arah bioskop rakyat. Jantungnya seakan berhenti. Sepeda dikayuhnya lebih cepat, tapi seolah tak maju-maju. Sudah sejak jembatan orang berjejal, ia tak dapat maju lagi. Api berkobar dekat sekali. Ia teringat akan pengalamannya di kampung Rusmin. Tetapi api yang menyala sekarang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Bagaikan lautan yang bergelombang merah, api menjilat bangunan demi bangunan. Deretan rumah di sepanjang sungai sudah habis. Juga bioskop rakyat itu tinggal puingnya. Api masih juga berkobar ke sebelah timur dan selatan, menjilat dengan cepat. Orang sudah menelepon pemadam kebakaran, tetapi belum juga datang. Ardi kembali ke taksi. Di sana ada orang yang dikenalnya, maka dia menitipkan sepeda di situ. Tanpa sepeda ia bisa menyelinap lebih leluasa. Tiba di mulut jalan ke arah bekas tempat tinggalnya, ia jadi yakin bahwa rumah yang telah beberapa tahun ditinggalinya itu sudah musnah. Begitu juga semua rumah lain yang sederetan dengan gubuk tempat tinggalnya. Dia masuk ke arah rumahnya, tetapi ditahan oleh polisi yang melarang orang masuk ke daerah kebakaran. Baru ketika ia mengatakan bahwa ia tinggal di situ, polisi membiarkannya. Tapi untuk apa dia ke situ? Rumah itu sudah tinggal puingnya saja. Beberapa jenak dia berdiri terlungu.
Ketika kemudian ada tangan yang meraba pundaknya, ia menoleh. Ternyata pamannya. Manan mengajaknya ke tanah lapang. Di sana telah bergerombol orang-orang yang tinggal di rumahnya. Muka mereka kelihatan lesu dan putus asa. Para wanita banyak yang menangis. Anak-anak memeluk ibunya atau kakaknya erat. Ada yang tertidur di pangkuan ibunya, mungkin karena lelah menangis. Ibunya antara sebentar menghapus air mata dengan ujung kebaya. Pak Rahim berdiri sambil memangku anaknya yang bayi, anak yang kelima. Sedang istrinya menangis berpelukan dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Di sebelahnya adalah keluarga Miran yang menimbulkan suara tangis yang riuh. Dan di kiri kanan mereka keluarga-keluarga lain bergerombol-gerombol, tak tahu apa yang harus dibuat. Api tak ketahuan mulai dari mana. Manan yang berkata, tiba-tiba saja sudah besar dan menjilat bubungan atap. Terdengar suara raung mobil kebakaran datang. Para petugas segera mengeluarkan pipa yang seperti ular tergulung. Mula-mula mereka menuju kali, tetapi ternyata kali kering. Mereka mencari saluran air ledeng yang terdekat. Setelah beberapa waktu baru usaha mendapatkan sumber air berhasil. Sementara itu para petugas yang lain sudah meroboh-robohkan rumah yang dekat dengan api supaya tidak menjalar lebih jauh. Para penghuni rumah sendiri dikerahkan untuk merobohkan tempat tinggalnya. Beberapa orang ada yang enggan merobohkan tempat tinggalnya sendiri. Bahkan ada yang melawan petugas, mempertahankan agar rumahnya tidak dirobohkan. Tetapi para petugas memaksa dan ia akhirnya tak dapat berbuat apa-apa. Para petugas dengan dibantu orang-orang lain merobohkan rumah-rumah itu. Banyak orang yang mempunyai harapan dengan merobohkan rumah tetangganya itu, rumahnya sendiri akan selamat dari jilatan api. Terdengar pula teriakan-teriakan, "Maling! Maling!" Tetapi hampir tak ada orang yang menaruh perhatian. Di tengah-tengah kemelut seperti itu ada saja orang panjang tangan yang mencari keuntungan. Orang-orang yang sudah mengeluarkan barang-barangnya dan menumpukannya di luar. Ketika kembali lagi setelah mengambil barang yang lain dari dalam rumah, menemukan tumpukan barang yang terdahulu sudah lenyap. Dari pamannya, Ardi mendapat tahu bahwa pakaiannya selamat. Karena keburu dimasukkan ke dalam kopor seng pamannya. Tetapi buku-bukunya kebanyakan menjadi mangsa api. Ia merasa sayang karena banyak buku-buku yang dianggapnya penting. Lagi pula dalam tumpukan buku itu banyak sketsanya yang selama ini disimpannya baik-baik. Rasanya ia lebih suka bajunya yang habis daripada buku-buku dan sketsa-sketsanya itu. Baju dapat dibeli asal ada uang,
tetapi sketsa itu akan menjadi saksi perkembangan karyanya. Untunglah lukisan-lukisannya tidak disimpan di rumah, melainkan di rumah Ahmad. Juga sebagian sketsa ada di sana. Ketika teriakan-teriakan agak sirap, berdua dengan pamannya ia meninggalkan tanah lapang tempat berkumpulnya para korban itu. Melihat-lihat ke tempat lain yang juga terkena musibah. Api masih belum sepenuhnya dikuasai, tetapi sekarang sudah ada beberapa mobil pemadam kebakaran yang bekerja. Ternyata daerah yang menjadi korban kebakaran itu luas sekali. Entah berapa ribu atau puluh ribu rumah yang musnah. Entah berapa puluh ribu keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Mereka berdiri di tanah-tanah lapang yang sebelumnya merupakan kebun, batang-batang sawo dan kecapi yang banyak tumbuh di daerah itu hangus, bahkan banyak yang habis terbakar. Orang-orang yang datang hendak menonton juga tidak sedikit. Mereka berjalan berdesakan memenuhi jalan-jalan yang ada. Kebanyakan anak-anak tanggung yang berjalan berkawan-kawan. Banyak yang melihat musibah itu dengan penuh simpati kepada para korban, memikirkan nasib orang-orang yang malang itu. Tetapi banyak pula yang memandangnya sebagai tontonan semata. Anak-anak muda itu sambil berjalan tak henti-henti mempercakapkan hal-hal yang dianggapnya lucu. Kadang-kadang terdengar ledakan mereka tertawa. Suara orang tertawa di tengah bencana yang sehebat itu sangat menusuk perasaan Ardi. Ingin ia memaki-maki orang yang tak berperasaan itu. Begitu biadabkah mereka sehingga tidak menghargai perasaan orang lain yang sedang menderita? Siapakah anak-anak muda yang tak tahu menenggang rasa itu? Anak-anak orang kaya, orang tak tahu dari mana asalnya api. Pamannya yang berjalan di sampingnya berkata pula, dan anehnya api muncul di mana-mana. Seolah-olah kebakaran terjadi serentak di beberapa tempat. Mungkin memang benar ada tangan-tangan jahil yang membakari rumah-rumah rakyat. Ardi tidak menyahut. Ia harus melangkah hati-hati supaya kakinya tidak tertarung pada onggokan tanggul kayu atau menginjak bara api. Betulkah sangkaan pamannya itu? Mungkin saja ada orang melepas api untuk membakari rumah rakyat agar pemerintah dapat main dengan orang-orang berduit. Tetapi mungkin pula sebaliknya, orang-orang melepas api membakari rumah rakyat untuk membuat rakyat makin tidak puas kepada pemerintah. Bukankah sekarang menghadapi pemilihan umum? Tetapi kemungkinan manapun yang benar, yang menjadi korban pastilah rakyat. Selama ini mereka hidup dalam keadaan serba melarat, dan dengan peristiwa ini
maka mereka akan kehilangan tempat bernaung pula, di mana Miran dan ketujuh orang anak-anaknya akan berteduh, di mana Parahim sekeluarga akan tinggal, di mana mereka akan mendirikan lagi gubuk kalau nanti di tempat lama akan terpancang. Dilarang mendirikan bangunan tanpa izin. Salahkah mereka kalau lalu berteduh di bawah jembatan atau di tempat-tempat terbuka lainnya yang niscaya mengotori serta merusak keindahan kota? Dari sana pun mereka akan kena razia sambil berjalan dengan pamannya, dan sekali-sekali menjawab perkataan pamannya. Ardi memikirkan itu semua. Ia merasa bersimpati kepada orang-orang yang terkena musibah. Ia sendiri sebagian dari mereka. Dia bukan saja dapat merasakan penderitaan mereka, tetapi dia bukan saja dapat merasakan penderitaan mereka, tetapi menderita bersama mereka. Dia bersedih bersama mereka, kehilangan bersama mereka. Pada saat orang-orang di sekelilingnya mengalami malapetaka yang dahsyat itu, ia merasa dalam dasar hatinya kesedihan orang-orang yang kehilangan segala-galanya, bukan saja harta benda dan tempat tinggalnya, melainkan juga harapannya.